Oke. Oke. Oke, kita langsung aja ya, kita masuk ke pembahasan dari soal kimia. Nah, soal pertama ini kita suruh mengidentifikasi isomer dari siklooktil asetat. Nah, mungkin buat teman-teman kalau semisal tadi atau kemarin ngerjain soalnya tuh belum ada kata bukannya, itu mungkin direvisi ya teman-teman. Jadi yang benar itu soalnya yang pertama itu adalah senyawa yang bukan merupakan isomer dari siklooktil asetat gitu. Nah, untuk menjawab nomor soal ini, yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari isomer sendiri. Nah, isomer itu adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, tapi strukturnya itu berbeda. Nah, jadi untuk yang pertama itu kan kita harus tahu nih rumus dari siklooktil asetat itu seperti apa. Nah, untuk senyawa siklooktil asetat itu seperti ini. Oke. Nah, kemudian oke. Nah, di sini itu siklooktil, maksudnya, rantai panjangnya itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, kemudian, di sini kan asetat, artinya dia memiliki gugus dari ester. Kalau gugus dari ester itu kan kayak gini. Tuh, nah di sini kita bisa identifikasi nih rumusnya, itu ada C-nya ini kan 8, terus tambah 9 di sini 10. Nah, kalau kayak gini ini artinya itu ada gugus metil di sini atau gugus CH3. Jadi bukan cuma H aja, kecuali kalau semisal di sini nggak ada garisnya atau cuma CO aja, itu nanti, berarti dia mengikat atom H gitu. Artinya di sini C-nya ada 10. Kemudian hanya itu kalau di sini, C itu kan mengikat 4 ya, berarti kalau misal ikatannya seperti ini, artinya ini ada 2H, di sini ada 2H, sama, semuanya ada 2H, kecuali di sini ada 1H, gitu. Jadi ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 2, 14, ditambah 1, karena di sini udah ngikat 3, tambah 1, 17, terus ditambah bentar maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 8 kan ya benar. Kayak jadi hanya tuh ada 18, kemudian O-nya tuh ada 2. Artinya, kita harus mencari dengan senyawa yang memiliki rumus C10H18O2 seperti yang, soalnya ini yang siklooktil asetat gitu. Nah, kemudian kita identifikasi nih, siklopentil butil keton itu bentuknya tuh kayak gimana. Kita mulai dari keton dulu, keton kayak gini, kemudian dia mengikat butil, artinya mengikat rantainya 4, 1, 2, 3, 4, kemudian dia mengikat lagi, siklopentil. Siklopentil berarti siklo yang terdiri dari, 4, 5 gugus C. Kita bisa identifikasi jumlah dari, atom C-nya. Ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, kemudian hanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 14.
18 ding, bentar, 18 ini ada O-nya. O-nya ada 1. Berarti, dari siklopentil butil ini dia bukan merupakan isomer dari siklooktil asetat, karena rumus senyawanya ini itu berbeda. Kemudian yang nomor 2 ini kayak gini. Oke. Kayak gini, metil sikloheksan metanoat. Metanoat yang ini. Nah, ini nanti bisa dihitung dengan cara yang kayak tadi. Jadi ini rumusnya C8H14O2. Kemudian, berarti yang nomor 2 ini jelas salah. Nah, kalau misal nomor 1 sama 2 kan salah, berarti kan dia itu merupakan jawaban yang benar, karena yang di sini bukan merupakan isomer dari siklooktil asetat. Jadi otomatis, kita bisa identifikasi nih, yang nomor B ini jelas salah, yang C ini salah, yang D salah. Jadi kita tinggal buktiin yang jawaban A sama jawaban E. Nah, karena nomor 3 ini kan, jelas pasti udah benar ya, berarti kita langsung aja ke nomor yang 4. Untuk mempersingkat waktu kalau misal kita ngerjain soal ujian tuh, kalau pilihan ganda kayak gini, kita kualifikasi aja, kita cari jawabannya jangan satu-satu gitu. Tapi diidentifikasi kalau misal ini udah pasti salah, berarti nggak usah dilanjutin yang, nomor 3 itu kayak gimana jawabannya. Berarti langsung nomor 4. Nomor 4 kan etil sikloheksil metanoat. Berarti kita pakai buat sikloheksil. Metanoat etil. Etil di sini C2H6. Terus ini metanoat kayak gini. Nah, ini, kita bisa hitung nih ada berapa atom C-nya, ada berapa atom H dan O-nya. C-nya, jelas di sini C-nya 9 karena ini, tadi 6 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maaf 8. Terus H-nya 16, O2. Berarti di sini karena tadi kan ini kan C10. Berarti kalau misal ini C-nya 9, artinya di sini juga salah. Berarti jawaban yang E itu, yang benar. Nah, kalau misal kita biar, kita tuh sebenarnya bisa nggak harus tahu senyawanya itu bentuknya itu seperti apa, itu nggak harus. Jadi kita, cukup tahu aja ini pentil. Pentil itu kan berarti 5, kalau butil itu kan 2. Berarti di sini 5 tambah 2 tambah ketonnya itu kan C-nya 1, berarti kan di sini 8, sedangkan di sini 10 ini jelas salah. Kalau yang metil sikloheksil metanoat, kalau metanoat itu kan C-nya kan ada 1, heksil yang di sini ya, metanoat C-nya ada 1. Terus kalau heksil, itu kan C-nya ada 6. Ada 6, terus metil hanya ada 1. Artinya ada 8C. Jadi kalau misal 8 otomatis jelas salah karena di sini kan tadi 10. Terus yang, sikloheksil metil juga heksil 6 tambah metilnya 1 artinya 7 C-nya, terus etilnya itu 2, etil itu C-nya 2, kalau heksil itu 6, kalau metil itu 1. 9. Jadi otomatis nggak ada jumlah C yang sama, yaitu oktil. Oktil itu kan 1, jadi kalian cuma cukup, hafalin nama-nama, penyebutan yang metana, etana, propana, butana itu udah cukup untuk menjawab soal yang pertama ini. Jadi nggak perlu harus tahu, senyawanya tuh bentuknya seperti apa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Senyawa BrF5 memiliki bentuk piramida segi 4 dengan nomor atom Br-nya 35, sama F-nya itu 9. Nah, dari soal ini kita harus tahu nih elektron
valensi dari senyawa ini, senyawa Br sama senyawa Br sama F. Nah, untuk tahu elektron valensi dari senyawa Br sama F ini, kita bisa nih lewat hafalan karena Br sama F ini kan dia golongan ke-7 dalam TPU. Artinya dia tuh akan memiliki elektron valensinya berjumlah 7. Jadi tanpa kita mengetahui ini, sebenarnya kita udah bisa tahu berapa jumlah elektron valensi Br sama F dilihat dari dia itu golongan berapa di dalam tabel periodik unsur gitu. Kalau semisal itu golongan A, kalau misal golongan B, ini masih perlu digunakan untuk kita cari elektron valensinya karena ini kita itu sama-sama Br sama F ini golongan 8A, jadi nggak perlu kita hitung lagi, atau mungkin kita buktikan aja 35 Br sama dengan 18 AR, 4S2, 3D10, 4P5. Terus kemudian 9F itu 1S2, 2S2, 2P5. Di sini elektron valensinya adalah 5 tambah 2, 7, terus di sini juga 5 tambah 2, 7. Jadi elektron valensi itu kita hitung dari S jumlah elektron yang ada di orbital S dan P yang terakhir gitu. Jadi kalau misal D ini dia nggak dihitung. Jadi yang dihitung cukup di orbital S atau P. Kayak gitu. Kemudian untuk kita tahu nih dia itu memiliki bentuk piramida segi 4 atau bukan, kita harus tahu juga atom pusatnya itu yang mana. Nah, biasanya atom pusat itu adalah atom yang memiliki jumlah yang paling sedikit. Nah, karena jumlah yang lebih sedikit itu kan Br. Br kan cuma 1, sedangkan F-nya itu 5. Jadi yang menjadi atom pusat adalah Br. Oke. Nah, jadi di sini udah ada gambarnya, jadi Br ini jadi atom pusat, kemudian F-nya itu 5-5-nya jadi yang ada di luar gitu. Nah, karena Br itu tadi kan 7 elektron valensi ya, sedangkan yang 5-nya itu udah kita gunakan untuk mengikat F. Jadi yang 2 ini dia menjadi pasangan elektron bebas. Nah, kemudian kita ingat lagi nih bentuk dari geometri yang kita ingat lagi bentuk-bentuk geometri dan tipenya kayak gini. Nah, untuk tahu itu dia itu tipenya itu seperti apa, kita menggunakan teori domain elektron. Jadi teori domain elektron itu rumusnya adalah AXM EN. Nah, A sendiri ini merupakan atom pusat, X ini merupakan PeI atau pasangan elektron ikatan, dan E adalah PeB atau pasangan elektron bebas. Nah, di sini atom pusatnya itu kan ada 1, artinya A gini aja, nggak usah, kalau 1 tidak perlu ditulis di sini di bawahnya. Kalau misal X-nya ini kan dia pasangan elektron ikatan, artinya di sini yang mengikat itu ada 5 elektron gitu. Jadi X-nya tuh 5, sedangkan yang pasangan elektron bebasnya yang di bawah ini tuh ada 1. Oke, jadi ini kita bisa tahu bahwa tipe dari BRF5 adalah AX5E. Nah, kita bisa nah ini harus hafalan ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa nih langsung bisa nebak dia itu bentuknya seperti apa. Jadi kita harus perlu menghafalkan tabel yang ini. Jadi ini yang nomor 12 ini AX5E itu adalah piramida segi 4. Artinya pernyataannya ini itu benar. Kemudian sebabnya berdasarkan teori VSEPR ikatannya berbentuk AX5E. Nah, ya, berarti benar
dia itu tipe ikatannya itu AX5E. Jadi artinya soal nomor 2 ini pernyataannya benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat karena dia itu memiliki piramida segi 4, maka dia itu ikatannya tuh berbentuk AX5E atau seperti yang aku bilang tadi, tipe ikatannya itu AX5E kayak gitu. Oke, kita selanjutnya. Oke, nomor 3, pernyataan yang tepat tentang sifat unsur alkali jika dibandingkan dengan sifat alkali tanah yang berada dalam satu periode. Dalam satu periode itu adalah yang berada di antara garis lurus. Ini periode, kalau yang ke bawah itu adalah golongan. Nah, berarti kalau yang dalam, satu periode ini tuh, sifatnya kayak gimana sih? Nah, untuk kita tahu sifatnya ini juga perlu hafalan nih teman-teman, karena memang pada dasarnya kalau kimia di SMA itu lebih banyak kita dituntut untuk menghafalkan daripada untuk hitung-hitungan kayak gitu, tapi juga ada sih hitung-hitungannya. Tapi untuk dasarnya kita harus hafal dulu, teori-teorinya, kayak gitu. Nah, di sini, eee, udah ada kalau dari artinya kan periode tadi kan yang nyamping ya, jadi kita fokus ke yang sini. Artinya kan kalau misal, dia itu semakin ke kanan, artinya jari-jari atomnya, sifat reduktor, sifat basa, dan sifat logamnya itu semakin kecil. Kalau semakin ke kiri, berarti sifat reduktor, basa, logam, jari-jarinya itu semakin kecil. Kalau misal, semakin ke kanan, itu afinitas elektron, EI, EN, sifat reduktor, sifat asam itu, justru bertambah. Jadi antara pernyataan kedua sama pertanyaan pertama dan kedua ini tuh saling berbanding terbalik. Jadi mungkin, biar kita lebih mudah menghafalnya, kita cukup menghafalkan salah satu aja yang paling mudah kita ingat, yang lainnya tinggal nanti, sebaliknya gitu. Karena kalau misal, takutnya kalau kita dihafal dua-duanya, malah justru kebalik-balik, ketukar-tukar antara pernyataan satu ini sama pernyataan keduanya, gitu. Nah, kita dari pernyataan A, sifat basa yang pilihan A, sifat basa unsur alkali tanah lebih kuat dari sifat basa unsur alkali. Oh ya, nah dalam TPU itu kan alkali lebih dulu daripada alkali tanah, artinya alkali dulu baru alkali tanah. Jadi semakin ke kanan itu harusnya sifat basanya itu semakin berkurang. Sifat basa unsur alkali harusnya lebih kecil daripada sifat basa unsur, eee, alkali gitu. Berarti ini jawabannya salah, terus kemudian titik didih titik didih unsur alkali lebih tinggi dari titik didih unsur alkali tanah. Nah, untuk titik didih sendiri itu, nggak serta-merta lurus gitu. Jadi kalau untuk titik didih sendiri itu kayak gini bentuknya. Jadi ada masanya dia naik, ada masanya dia turun, jadi kayak nggak stabil gitu loh, nggak kayak yang lainnya yang, bisa langsung di sini ke kanan langsung berkurang, ke kiri bertambah, tapi kalau titik D itu nggak kayak gitu. Jadi kalau titik D itu ini 1 sampai 4 dia tuh naik, terus kemudian 5 turun, 6 dia naik, kemudian 7 dia turun lagi. Nah, sedangkan kalau misal alkali sama alkali tanah itu kan golongan 1 sama 2 ya, artinya titik didih unsur alkali tanah itu lebih tinggi daripada alkali, karena ini tadi, naik. Berarti kalau di sini titik didih unsur alkali lebih tinggi itu berarti salah. Kemudian nomor atom alkali lebih tinggi dari nomor atom alkali tanah. Ini jelas salah ya, karena, semakin ke kanan atau dalam satu periode itu, otomatis dia itu nomor nomor atomnya itu akan semakin banyak, kayak gitu. Terus kemudian energi ionisasi alkali lebih besar dari energi ionisasi alkali tanah.
Energi ionisasi alkali lebih besar. Ini salah ya. Jari-jari atom alkali lebih besar dari jari-jari atom alkali tanah. Nah, ini benar karena jari-jari itu kan semakin ke kanan, dia kan semakin berkurang. Artinya alkali tanah itu jari-jarinya itu lebih kecil daripada daripada alkali. Jadi kalau di sini pernyataannya jari-jari atom alkali lebih besar, berarti pernyataannya itu salah. Oke, kita mungkin lanjut. Nah, untuk yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan pada reaksi ini, kita juga perlu nih menghafal apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kesetimbangan dari suatu reaksi gitu. Nah, apa aja? Nah, di sini udah ada bentar. Jadi, untuk faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu adalah suhu, volume, tekanan, sama konsentrasi. Nah, apabila suhu dinaikkan, nanti, kesetimbangan itu akan bergeser ke arah endotermis, kalau diturunkan bergeser ke eksotermis. Nah, jadi di sini kita harus identifikasi dulu nih, sebenarnya reaksi di sini itu termasuk dalam eksotermis atau endotermis. Nah, untuk cara mudahnya kita bisa lihat nih dari tanda tanda entalpinya di sini. Kalau misal tandanya itu negatif, artinya dia itu merupakan reaksi eksotermis. Kalau tadi positif berarti dia merupakan reaksi endotermis. Nah, karena di sini negatif berarti kan, dia termasuknya eksotermis. Kemudian, bisa juga dipengaruhi sama volume. Kalau volume diperbesar, itu dia bergeser ke koefisien yang lebih besar. Kalau dikecil, dia geser ke koefisien yang lebih kecil. Jadi ini perlu banget untuk dihafalkan dan diingat biar kalau semisal ada soal mengenai pergeseran kesetimbangan, kita bisa langsung langsung, identifikasi dengan mudah gitu. Oke, kita langsung aja ya ke pernyataan yang pertama, yaitu yang pertama senyawa apabila senyawa diturunkan. Nah, maksudnya senyawa ini adalah senyawa X ya, atau reaktannya. Apabila reaktannya itu diturunkan, maka dia itu akan bergeser ke zat yang, ke itu, ke zat yang di bentar, dia akan bergeser ke zat itu, maksudnya dia akan bergeser ke kiri. Kemudian, untuk volume, apabila volumenya itu diperkecil, itu dia akan bergeser ke, jumlah koefisien yang lebih kecil. Nah, jumlah koefisien yang lebih kecil ini kita bisa, tambahkan dari yang sebelah kanan sama sebelah kiri itu kita bandingkan kira-kira mana sih yang koefisiennya itu lebih kecil atau lebih besar. Nah, di sini yang di kiri itu kan 2 sama 3, artinya koefisien yang sebelah kiri itu ada 5. Sedangkan yang di sebelah kanan itu kan cuma ada 1 senyawa ya, dan ini koefisiennya tuh 2. Nah, artinya di sini kalau semisal volumenya itu diperkecil, harusnya dia akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil atau ke arah produk. Berarti eee, pernyataannya tuh benar. Kemudian oke, kemudian untuk yang nomor pertama tadi ini masih menurutku kurang kurang tepat kali ya. Mungkin kalau semisal konsentrasinya senyawanya itu tuh diturunkan, karena kan senyawanya itu kan ada 2 ya, antara senyawa apakah dia itu reaktan, apakah dia itu tuh produk. Jadi kita
skip dulu yang pernyataan nomor pertama. Kemudian kita cari pernyataan yang nomor 3, tekanan diperbesar. Apabila tekanan diperbesar, maka dia akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil, artinya ke arah produk. Berarti dia benar. Terus kemudian senyawa X digerus atau digiling. Nah, untuk senyawa yang digerus atau digiling ini, dia sebenarnya bukan ke pergeseran kesetimbangannya ya, tapi untuk mempercepat reaksinya, iya dia akan mempercepat reaksi karena untuk senyawa yang digerus atau digiling itu kan dia bentuknya akan lebih kecil-kecil, artinya dia akan memperluas permukaan yang bereaksi dengan senyawa tersebut. Artinya kalau misal dia itu pergeserannya, maksudnya kayak dia bereaksinya itu lebih ke luas permukaan yang lebih banyak, artinya dia tuh akan cepat cepat habis bereaksi gitu. Jadi untuk senyawa X yang digerus atau digiling ini dia benar dapat mempercepat terjadinya reaksi. Nah, karena pernyataan 2, 3, 4 tadi kan udah benar ya, otomatis yang nomor 1 ini berarti dia juga akan benar karena 2, 3, 4 udah benar, berarti 1 akan benar seperti jawaban yang A ini. Nah, berarti yang dimaksud dari senyawa diturunkan ini, itu berarti senyawa hasilnya ini, gitu. Oke, mungkin kita lanjut yang soal nomor 5. Campuran gas yang terdiri dari 40% gas P, 40% gas H, dan sisanya adalah gas R. Artinya gas R ini 100 dikurangi 80, 40 tambah 40, sama dengan 20%. Pada ruang 4 liter dan suhu 27 derajat Celcius mempunyai tekanan 380 mm Hg. Jika suhu dinaikkan menjadi 127 derajat Celcius dengan tekanan 1140 mm Hg, maka volume yang ditempati oleh gas R tersebut adalah, oke, ini bisa kalau misal kita jawab agar lebih mudah kita diketahui dulu apa. Diketahui volume sama dengan 4 liter, terus T-nya sama dengan 27 derajat Celcius, kita ubah ke dalam bentuk Kelvin, yaitu 300 Kelvin. Kemudian suhunya itu dinaikkan jadi 100, gini aja. Jadi 127 derajat Celcius atau 400 Kelvin. Kalau ini kan awalnya tekanannya itu 380 mm Hg. Kemudian di sini tekanannya itu berubah jadi 1140 mm Hg. Oke. Nah, kita ditanya adalah volume yang ditempati oleh gas R. Nah, dari sini karena yang diketahui ini kan udah terlihat ya, berarti di sini tuh kita akan menggunakan rumus yang PV sama dengan nRT. Nah, untuk P-nya sendiri, kita harus ubah dulu nih, karena kan milimeter Hg itu kan bukan SI ya, S-nya itu kan ATM, dan biasanya kalau misal menggunakan rumus yang ini lebih mudahnya kita ubah ke ATM gitu, karena kalau misal masih milimeter Hg, nanti jawabannya mungkin akan salah atau kurang tepat gitu. Jadi untuk 1 ATM sendiri itu sama dengan 760 mm Hg. Berarti kalau 380 itu artinya setengah ATM. Kalau 1140 berarti 1,5 ATM.
Nah, karena kan kita nggak tahu ya, awalnya kan di sini, ini itu kan untuk yang campuran gas, sedangkan yang di sini yang ingin kita cari itu adalah gas air. Berarti kita harus tahu nih, eee, mol dari campuran gasnya di sini itu berapa. Jadi di sini 0,5 0,5 atm dikali 4 liter sama dengan N kali R. R-nya itu ketetapan yang nilainya 0,082 liter ATM mol min 1 K min 1 dikali T-nya itu 400 300 K. Nah, di sini kenapa sih aku menggunakan, satuan yang lengkap, karena satuan yang lengkap ini tuh nantinya di akhir dia tuh akan sangat membantu sebenarnya, hasil akhirnya kita itu udah benar atau belum sih-nya. Itu kita bisa lihat dari, eee, satuannya yang tersisa. Nah, kalau di sini N atau molaritas itu kan biasanya satuannya itu mol. Artinya nanti di akhir satuannya itu, yang lainnya ini akan hilang dan hanya tersisa molnya aja. Nah kan di sini kan 300 K, kalau di sini K-1 artinya ini habis dicoret. Kemudian di sebelah sini, ini maaf ini 4 liter, di sebelah sini ada liter, di sebelah kanan ada liter, artinya di sini akan habis, di sini ada 0,5 atm, ATM-nya di sini habis, di sini juga habis, bisa dicoret. Artinya benar ya nanti, satuannya itu akan mol berarti. Oke, kita tinggal hitung 0,5 dikali 4 berarti 2, kemudian N kali 0,082 dikali 300 itu, mmm, 24,6. Berarti N sama dengan 2 dibagi 24,6 itu sekitar 0,0812 atau bisa kita bulatkan dengan 0,08 mol. Ini adalah mol dari campuran gas sebelum suhunya tuh dinaikkan. Nah, selanjutnya kita akan cari nih setelah suhu dinaikkan, yaitu volumenya akan berubah menjadi berapa. Jadi kita pakai rumus yang sama dengan P. P-nya itu tekanan yang setelah dinaikkan, yaitu 1,5. Sedangkan V-nya dicari, bentar, 1,5 atm, V-nya dicari, R-nya tadi udah ketemu 0,68 mol, R-nya juga 0,082 liter ATM mol min 1 K min 1 dikali 400 K. Ini kayak sama kayak tadi, tinggal kita coret-coret. Berarti 1,5 kali volume, terus 0,08 dikali 0,082 kali 400. Itu hasilnya 2,624 liter. Karena satuannya tinggal liter ya, dan cocok ya kalau volume nanti satuannya adalah liter. Jadi volumenya itu sama dengan 2,624 dibagi 1,5. Ini sekitar 1,75, atau kita bisa bulatkan menjadi 1,8. Nah, ini adalah volume dari gas campuran. Padahal kan tadi kan ditanya adalah volume gas air, sedangkan gas air tadi itu
dia hanya 20%, atau kandungan gas air dalam gas campuran tersebut itu cuma 20%-nya. Berarti volume gas air sama dengan 20/100 dikali 1,8. Hasilnya 0,35 liter. Oke, jawabannya 0,36. Maaf. 0,36 liter. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita di nomor selanjutnya. Sebanyak 0,3 gram Y, atau kita langsung tulis diketahuinya aja. Massa Y sama dengan 0,3 gram. Jangan lupa untuk selalu menulis satuannya ya, teman-teman. Terus kemudian volume Y sama dengan 440 ml. Jika pada suhu dan tekanan yang sama, sebanyak 0,1 gram propana atau massa propana. Itu 0,1 gram. Menempati volume propana, aku tulis Vp aja ya, itu 100 mili. Kemudian kemungkinan gas Y, maka kemungkinan gas Y adalah, nah kita untuk tahu dari gas Y itu apa, artinya kita harus mencari dari massa molekul relatif gas Y itu sendiri. Nah, untuk itu kita pakai rumus yang, karena di sini kan suhu dan tekanannya suhu tekanannya itu sama, berarti kita menggunakan rumus yang tanpa tekanan dan tanpa suhu. Jadi gini, V2 per V1 sama dengan N1 per N2. Nah, V1-nya ini kita anggap Z, V2-nya ini kita anggap propana, N2-nya itu berarti N propana, bentar, N1 harusnya ini. Bentar. N1-nya ini NJ, sedangkan N2-nya ini adalah N propana. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja nih, volume Y itu kan 440 ml, atau biar mudahnya kita ubah dulu ke liter, jadi 0,44 liter. Terus volume propana adalah 100 ml atau 0, bentar, ya, adalah 0,1 ya, 0,01 harusnya. 0,1 deh, bener, 0,1 liter. 0,1 liter sama dengan NY. N itu kan mol, mol itu kan rumusnya juga massa per mR, massanya propana adalah 0,1. Nah, untuk ketahui mR propana ini kita bisa lihat dari tabel periodik unsur, di mana propana
itu adalah rumus senyawanya. Propana itu kan C38. C38. Nanti kita bisa tahu ARC, ARH-nya berapa. Kita bisa ketahui nih MR-nya. Jadi di bawah. Ini dikeatasin, jadinya dikali terus dibalik. 44 gram mol min 1 per 0,1 gram. Nah, di sini kita bisa nih tinggal coret yang satuannya yang sama. Oke. Kemudian di sini 4,4 sama dengan 0,3 dikali 44 dibagi 0,1. Ini kan di sini ya. Dicoret 0,3 sama 0,1-nya, tinggal 3. 3 kali 44 sama dengan 132 gram mol min 1 per mr. Jadi mr-nya sama dengan ini kesiniin, ditukar. MR sama dengan 132 dibagi 4,4. Berarti 30 gram mol min 1. Atau MR dari senyawa Y itu adalah 30. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya ini MR-nya berapa. Jadi kita harus ketahui dulu nih MR dari masing-masing jawaban ini. Nah, untuk tahu MR dari masing-masing jawaban itu, kita juga harus tahu nih AR dari senyawa-senyawa ini. Nah, AR itu bisa kita lihat di tabel periodik unsur. Oke. Untuk N sendiri, itu AR-nya itu 14, sedangkan O itu 16, ARN itu 14, O 16, kemudian S-nya itu 32. Nah, ini kita tinggal cari aja. Jadi aku udah nyari NO ini 30, ini 32, NO2 itu 46, SO2 itu 64, dan SO3 itu 80. Berarti yang memiliki MR30 itu adalah NO. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Lanjut. Nomor 7, unsur P jika melepas 2 elektron akan mempunyai konfigurasi elektron yang sama dengan unsur Hi. Jadi, kita ubah pernyataannya ke bentuk kimia. E melepas 2 elektron atau 2 min sama dengan Hi. Nah, Hi di sini. Kalau semisal pada periode 4 dan golongan 7, artinya dia akan memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, yang dimana akhirnya itu akan ada 4s2, atau yang terbesar, angka yang terbesar itu tuh adalah 4. Nah, di sini berarti dari sini kita bisa tahu kalau semisal konfigurasi elektron dari Hi ini itu mengikuti konfigurasi elektron AR18. Berarti Hi sama dengan 18 AR, kemudian 4s2. Nah, sampai sini, kemudian dia itu kan diketahui juga merupakan golongan 8A. Artinya, dia itu memiliki elektron valensi sebanyak 8. Oke. Mungkin kalau menurutku,
Kalau semisal golongan 8A itu kan dia adalah golongan gas mulia ya, eee, dan setahuku juga kalau semisal golongannya itu gas mulia kan dia kan udah stabil, otomatis itu nggak bisa melepaskan elektron. Jadi kayaknya mungkin di sini tuh yang dimaksud itu golongan, 7A, tapi coba kita pelajari dulu 4s2, kemudian kita harus hafal juga nih yang urutan penulisannya ini, atau kalau misal lebih mudahnya kita lihat yang bawahnya ini aja. 3D10, kemudian 4P6. Oh ya, jadi yang dimaksud ini merupakan benar golongan 8A. Di sini ada elektron valensi yang berjumlah 8 elektron di akhir gitu. Artinya berarti Ki ini dia itu merupakan nomor elektronnya 18 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 6. Berarti 36. Ki ini merupakan nomor atomnya adalah 36. Nah, tadi seperti yang ditulis di awal tadi bahwa P2- itu sama dengan Ki. Berarti di sini dia itu juga harus memiliki nomor atom yang sama dengan 36. Nah, gini, 36. Nah, kan tetapi di sini kan dia masih melepas 2 elektron. Artinya kalau stabil dia harus menangkap lagi nih 2 elektron biar dia itu menjadi, utuh atom P. Jadi kita bisa tambah 2 karena untuk menstabilkan muatannya. Jadi sama dengan P-nya itu adalah 36 tambah 2 atau 38. Oke. Jadi jawabannya itu adalah E. Nomor 8 ini, hafalan juga. Menurutku oksidasi satu pentanol dengan ion CrO72- akan menghasilkan senyawa. Nah, Cr2O7- ini biasanya itu digunakan sebagai katalis untuk mempercepat reaksi oksidasi dari suatu senyawa. Jadi kalau misal, ini kan senyawanya satu pentanol. Satu pentanol itu merupakan alkohol primer. Nah, kita harus hafal nih alkohol primer, kalau dioksidasi itu jadinya apa sih? Gitu. Jadi alkohol primer kalau dioksidasi itu akan jadi aldehid, kemudian jika dioksidasi lebih lanjut, dia akan menjadi asam karboksilat. Jadi ini teori yang harus dihafalkan ya teman-teman. Oke. Nah, karena satu pentanol dioksidasi, dia itu berarti akan menghasilkan pentanal, kemudian dioksidasi lagi, dia akan menghasilkan asam pentanoat. Karena di sini kan dari oksidasi itu dia tidak akan mengubah yang namanya banyaknya atom, tapi dia hanya mengubah gugus fungsi dari atom tersebut. Jadi kan yang pertama itu kan pentanol, gugus fungsinya alkohol, kemudian berubah menjadi pentanal dengan gugus fungsi aldehid, kemudian berubah lagi menjadi asam pentanoat dengan gugus fungsinya itu adalah asam karboksilat. Tapi dia basisnya itu tetap sama, tetap pentana. Pentana pentana dengan gugus alkohol, pentana dengan gugus aldehid, dan pentana dengan gugus asam karboksilat. Itu jadi dari pernyataan ini, oksidasi satu pentanol dengan ion CrO72- akan menghasilkan senyawa 2 pentanol. Itu jelas salah, 3 jelas, karena di sini kan 1 ya. Jadi nggak akan berubah tuh.
Terus siklopentanal. Nah, ini nggak bisa ya, karena kalau misal kita mau buat dari rantai lurus atau rantai panjang menjadi senyawa yang siklo, itu harus eee, melalui beberapa step, tidak bisa oksidasi aja gitu. Terus asam pentanoat, kemudian asam siklopentanol. Jadi yang benar itu adalah D, asam pentanoat. Kemudian nomor 9, sebanyak 5 gram batu kapur mengandung kalsium karbonat dilarutkan dalam air panas menghasilkan kalsium hidroksida, gas karbon dioksida, dan air. Larutan yang terbentuk kemudian dinetralkan dengan 400 ml HCl 0,2 molar. Berapa kadar kalsium karbonat dalam batu kapur? Nah, untuk kita bisa menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita tuh harus tahu nih reaksinya itu seperti apa. Nah, reaksi batu kapur yang mengandung kalsium karbonat. Jadi kita tulis kalsium karbonat. CaCO3 di solid dilarutkan dalam air. Air itu kan H2O, liquid, kemudian panas. Nah, ini maksudnya adalah kalsium karbonat dilarutkan dalam air dalam bentuk panas gitu. Tanda ini menandakan bahwa reaksinya ini tuh berlangsung dalam kondisi panas. Menghasilkan kalsium hidroksida plus CO2 plus H2O. CO2-nya itu gas, H2-nya itu aqueous. Karena dia udah bereaksi, jadi dia nggak liquid lagi, tapi aqueous. Kemudian reaksi yang kedua itu larutan yang terbentuk kemudian dinetralkan dengan 400 ml HCl. Berarti dari senyawa yang terbentuk ini kita reaksikan lagi dengan HCl. Menjadi CaCl2 plus H2O. Oke. Nah, dari sini kita harus memperhatikan koefisien dari masing-masing senyawanya. Apakah senyawa sebelah kiri dan kanan itu sudah sama jumlahnya. Ini Ca udah benar, 1, C-nya ada 1, O-nya itu ada 2, 3, 4, 5, 3, berarti di sini dikali 2, H2H-nya ada 2, 3, 4, di sini ada 4, udah benar. Ini Ca ada 1, benar. O-nya ada 2, berarti di sini 2. Kemudian H-nya ada 4, udah benar, H-nya 4. Kemudian Cl-nya ada 1, 2 ya ini, kali 2. Cl-nya ada 2, berarti ini reaksi kita udah setara. Nah, selanjutnya kita harus tahu mol dari masing-masing. Nah, karena yang diketahui itu hanyalah volume dan molaritas dari HCl, berarti yang bisa kita ketahui pertama kali adalah mol dari HCl. Nah, mol sendiri itu kan mol sama dengan M kali V. M-nya itu molaritas 0,2 M dikali 400 ml. Kita ubah dulu ke liter. Jadi 0,4 liter. Sama dengan 0,08 mol. Nah, dari sini kita ingat lagi nih teorinya bahwa perbandingan mol itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kalau di sini kan koefisiennya kan 2 ya. 2 itu
dia 0,08 mol. Artinya kalau di sini koefisiennya 1, berarti di sini itu adalah setengah dari 0,08. Jadi 0,04. Oke. Setengahnya ini dari 1 koefisien dari CaOH 2 kali, 2-nya dari koefisien HCl. Karena yang diketahui adalah yang 2, berarti yang 2 ini yang di bawah, gitu. Diketahui, ininya maksudnya. Nah, kemudian dari sini kan, kita bisa naikkan lagi nih. Ini kan tadi kan dari sini ya. Berarti di sini 0,04 mol. Kalau semisal di sini kalau ditanyain itu kadar, kita perlu nih ngubah dari mol ke gram, ke massa. Tadi kan massa sama dengan mol kali mr. Mol dari ini 0,04 kali mr. Mr-nya itu mr dari CO3 itu 100. Berarti di sini adalah 4 gram. Ini dicoret gram. Nah, kita bandingkan nih antara kadar kalsium karbonat yang hanya 4 gram dibandingkan dengan massa dari batu kapur secara keseluruhan. Berarti persen atau kadar kalsium karbonat dalam batu kapur itu sama dengan massa dari CaCO3 per massa dari batu kapur atau massa CaCO3 tadi kan 4 gram dibagi massa batu kapur 5 gram dikali 100%. Ini berarti 20. 4 kali 20 sama dengan 80%. Oke, jadi kadar kalsium karbonat dalam batu kapur itu adalah 80%. Kemudian soal yang terakhir, yaitu gas metana sebanyak 64 gram dapat direaksikan dengan gas klorin berlebih menghasilkan gas CH3Cl, CH2Cl2, dan CHCl3. Jadi kita harus tahu dulu nih reaksinya, yaitu gas metana atau CH4 direaksikan dengan Cl2 berlebih menghasilkan CH3Cl ditambah CH2Cl2 ditambah CHCl3. Nah, ini X gram, di sini 170 gram, di sini 50,5 gram. Di sini 64 gram. Oke. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa mol produk itu selalu sama dengan mol reaktan. Mol produk itu kan sama dengan mol reaktan. Jadi kita harus tahu nih mol dari masing-masing senyawa tersebut. Jadi nanti kita akan bandingkan mol dari reaktan yang di sini sama dengan mol dari produk yang di sebelah kanan gitu.
Nah, kita pertama kali cari tahu dulu nih mol dari reaktannya. Nah, mol reaktannya itu kan rumusnya mol sama dengan massa per mR. Mol CH4 sama dengan massa, yaitu 64 gram per mR dari CH4, yaitu 16 gram mol min 1. Jadi 64/16 gramnya bisa dicoret, 64/16 itu 4 mol. Karena molnya ini dinaikkan ya, satuannya berarti pangkat min satunya hilang. Berarti satuannya itu adalah mol. Kemudian kita, perlu ketahui juga mol dari CH3Cl. Mol CH3Cl itu sama dengan massa 170 gram per mR dari CH3Cl2, yaitu 85 gram mol min 1. Itu sama dengan 2 mol. Terus cara yang sama, kita hitung lagi yang CH2Cl2 mol CH2Cl2 sama dengan bentar maaf. Ini mol CH2Cl2, yang belum itu mol CH3Cl, yaitu 50,5 gram per bentar, CH2Cl2, CH2Cl2, CH3, ya, 50,5 gram per 50,5 gram mol min 1. Jadi sama dengan 1 mol. Berarti tadi kan kita udah tahu ya kalau mol produk sama dengan mol reaktan. Nah, mol produknya itu ada 4 dan reaktannya itu baru ada 3. Artinya CHCl3 ini dia memiliki 1 mol. Dari 4 dikurangi 2 plus 1. Jadi di sini 1 mol. Nah, karena di sini itu kan udah diketahui ya N dan nanti MR-nya CHCl3 kan juga dapat diketahui. Artinya kita bisa langsung mencari massa dari CHCl3. Nah, massa itu rumusnya adalah massa sama dengan mol kali mR. Molnya 1 dan mR dari CHCl3 itu adalah 119,3. Berarti massanya itu 119,3 gram. Karena di sini tadi kan satuannya mol, di sini satuannya gram mol min 1. Jadi molnya bisa dicoret, tinggal gramnya aja. 119,3 gram atau kita bisa bulatkan menjadi 120. Oke, jadi mungkin itu aja pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah dalam menjawab ini. Mungkin nanti bisa teman-teman koreksi. Insya Allah nggak ada yang salah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kan Indi, yaitu ya teman-teman untuk pembahasan soal-soal kimia.